Baiklah, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putra Pranjaya Pasaribu dengan NIM 19010016 dari kelas 19 TPA. Di sini akan menjelaskan tentang video tentang UTS Teknik Pemboran 2 dengan soal-soal yang diberikan oleh Bapak Winarto MT. Baiklah, saya berasal dari Akamigas Balongan. Yang pertama, ada materi tentang casing design. Ini adalah gambar casing design, di mana casing adalah suatu pipa baja yang berfungsi antara lain untuk mencegah gugurnya dinding sumur, menutup zona bertekanan abnormal, zona loss, dan sebagainya. Yang kedua, ada jenis-jenis casing. Yang pertama ada konduktor casing. Konduktor casing ini pada umumnya berdiameter besar, yaitu 16 inch sampai 30 inch dan dipasang dengan cara biasa oleh vibrating hammer. Letak kedalaman pemasangan umumnya antara 90 sampai 150 feet. Ini adalah posisi dari konduktor casing. Fungsi dari konduktor casing ini yang pertama, khususnya di offshore, adalah untuk melindungi dry string dari air laut, dipasang dari platform hingga dasar laut. Sedangkan di onshore, sebagai pelindung apabila tanah dekat permukaan tidak cukup kuat atau mudah gugur seperti rawa-rawa dan gambut. Yang kedua, ada surface casing. Surface casing letak kedalaman pemasangan casing ini ditentukan oleh peraturan setempat untuk menentukan kedalaman berapa harga casing atau berapa casing tersebut harus dipasang. Casing ini disemen hingga permukaan, di mana surface casing ini berfungsi untuk melindungi air tanah dari konsentrasi oleh lumpur pemboran, tempat meledukkan BOP atau blowout preventer dan wellhead. Yang ketiga, untuk menyangga seluruh berat rangkaian casing yang telah dimasukkan ke dalam sumur. Yang ketiga, ada intermediate casing. Intermediate casing ini berfungsi untuk menutupi formasi-formasi yang dapat menimbulkan kesulitan selama operasi pemboran berlangsung, seperti slogging shell, low circulation, tekanan abnormal, dan sebagainya. Yang keempat, ada production casing. Production casing ini sering disebut dengan oil string. Apabila dipasang sampai tepat di atas formasi produktif, maka disebut dengan open hole completion. Sedangkan apabila dipasang sampai ke dasar formasi produktif, dinamakan dengan perforated casing completion. Production casing ini berfungsi antara lain untuk memisahkan lapisan-lapisan yang mengandung minyak dari lapisan-lapisan lainnya. Yang kedua, untuk melindungi alat-alat produksi yang terdapat di bawah permukaan. Yang kelima ada liner casing. Liner casing ini mempunyai fungsi yang sama dengan production casing, tetapi tidak dipasang hingga permukaan. Liner casing dipasang tepat di bawah production casing, tidak sampai ke permukaan sampai ke atas sini. Baiklah, yang selanjutnya itu jenis sambungan pada casing.
Yang pertama, menurut APA yaitu round trip connector. Round trip connector ini berbentuk seperti huruf V dengan jumlah ulir 8 sampai 10 per inch. Yang terdiri dari yang pertama short thread coupling atau STC. Ini adalah gambar dari short thread coupling atau STC atau SC. Yang kedua ada long thread coupling atau LTC, dan ini adalah gambar dari long thread coupling atau LTC. Yang kedua menurut APA juga yaitu ada buttress thread connector. Buttress thread connector ini berbentuk seperti trapesium dengan jumlah ulir 5 buah per inch. Untuk rangkaian casing dengan tension load besar, rangkaian casing yang panjang dan berdiameter besar sebaiknya memakai casing jenis BTC ini. Untuk gambar dari casing BTC dapat dilihat pada slide ini. Yang ketiga ada menurut APA juga yaitu Extreme Line Connector atau XL. Sedangkan menurut non-APA-nya ada Cell Lock atau SL, Triple Seal atau TS, dan Coupled Triple Seal. Untuk gambarnya dapat dilihat pada slide ini. Yang ketiga, yang keempat, dalam pemboran, data yang dibutuhkan sebagai pertimbangan dalam casing design. Yaitu yang pertama, data burst strength, di mana ketahanan casing terhadap tekanan dari dalam lubang sumur. Data burst ini dapat dilihat dari gambar ini, di mana tekanan burst yaitu tekanan yang berasal dari dalam sumur. Tekanan burst adalah tekanan yang berasal dari dalam sumur. Pada gambar ini dapat dilihat dengan lambang tanda panah yang lebih besar. Di mana tekanan burst ini dapat menyebabkan jika tekanan dari dalam lebih besar dari tekanan dari luar dapat menyebabkan casingnya nanti pecah. Sehingga dibutuhkan data burst yaitu untuk dapat mengetahui seberapa besar casing tersebut menahan tekanan dari dalam casing. Yang kedua, ada data collapse. Data collapse strength yaitu ketahanan casing terhadap tekanan dari luar lubang sumur. Dapat dilihat pada tanda panah ini lebih besar tekanan dari luar daripada tekanan dari dalam. Jika lebih besar tekanan dari luar, dapat menyebabkan casing yaitu remuk, sehingga dibutuhkan data collapse untuk pertimbangan dalam casing design. Dan selanjutnya, dalam pemboran dibutuhkan juga untuk pertimbangan casing design yaitu tensile strength. Tensile strength yang diperlukan untuk menghasilkan jumlah perpanjangan casing untuk setiap 0,5% satuan panjang dari casing tersebut. Selain itu juga dibutuhkan standar panjang atau ring dan berat atau weight yang terdapat pula dalam standar grade atau jenis besi yang menggambarkan properti atau sifat besi atau metal dari casing. Contohnya yaitu casing J55, berarti casing tersebut memiliki grade J dan minimum yield point casing ini besarnya 55.000 PSI. Nah, selanjutnya dibutuhkan data bahwa harus dipastikan tidak adanya kebocoran pada sambungan pipa. Selanjutnya tidak terkena korosi atau kerapuhan. Selanjutnya dibutuhkan data diameter casing atau besar lingkaran lubang casing. Selanjutnya ada kondisi lubang bor atau formasi. Yang terakhir ada gradien reka formasi.
Pertanyaan selanjutnya itu kendala yang biasa terjadi di lapangan terkait dengan casing setting depth selection, yaitu yang pertama, masalah-masalah yang berkaitan dengan tekanan selama operasi pemboran yang ditanggulangi dengan pemasangan casing yang tepat. Yang selanjutnya, masalah yang berkaitan dengan produksi, yaitu pertimbangan terhadap well completion dan sumur-sumur untuk tujuan EOR. Yang selanjutnya ada masalah casing stuck, di mana casing terjepit. Yang selanjutnya ada kebocoran pada casing. Dan selanjutnya ada dinding lubang sumur yang runtuh. Untuk materi selanjutnya ada hoisting system. Yang pertama, syarat menara bor dan semua peralatan yang digunakan harus memenuhi syarat keselamatan kerja. Dikarenakan yang pertama ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021, yaitu tentang minyak dan gas bumi mengamanatkan kepada badan usaha atau badan usaha tetap wajib menjamin standar dan mutu, menerapkan kaidah keteknikan yang baik, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengelolaan lingkungan hidup, mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat dan produk dalam negeri. Selanjutnya ada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, di mana berbunyi setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan dan keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya. Pertanyaan kedua, pada saat tertentu dilakukan pergantian lantai drawok. Hal ini dapat dilakukan dengan jawabnya itu dengan mengganti rantai drawok apabila sudah mengalami kelonggaran atau kendor dengan lantai yang baru dengan cara mematikan terlebih dahulu prime mover. Dan itu bisa melepaskan rantai yang berhubungan dengan drawok dan rotary table. Untuk gambar prime mover seperti ini, dan untuk gambar drawok seperti ini. Dan pertanyaan selanjutnya, sebagai tool pusher dalam melakukan pengawasan keselamatan kerja pada instalasi pemboran, hal yang dilakukan adalah yaitu agar bekerja aman, tool pusher harus memonitoring setiap kegiatan yang ada di rig selama pemboran berlangsung. Apabila ada hal yang melanggar keselamatan kerja atau alat tidak berfungsi dengan baik, APD crew kurang lengkap, maka tool pusher akan bertindak. Untuk seorang tool pusher dapat dilihat pada gambar berikut ini. Pertanyaan selanjutnya, dalam lokasi pemboran yang dimaksud dengan unsafe condition adalah unsafe condition atau kondisi tidak aman adalah kondisi lingkungan kerja yang tidak baik atau kondisi peralatan kerja yang berbahaya. Sebelum melakukan pemboran, kita harus memastikan bahwa alat-alat yang kita pakai berkondisi dengan baik, sehingga tidak terjadi trouble atau permasalahan pada saat melakukan pemboran di offshore atau onshore. Yang selanjutnya, kondisi traveling block pada saat dilakukan pekerjaan memberikan pelumas pada front block. Kondisi traveling block dihentikan di hadapan Monkey Broad, dan derrickman akan melumasi biring-biring melalui grease fitting. Yang selanjutnya, tugas dari rotary Kevlar atau floorman. Yang pertama, mempersiapkan pipa bor, memasukkan pipa ke dalam sumur, mencabut pipa bor, dan meletakkan pada tempat yang sudah disediakan. Dapat dilihat pada gambar berikut ini. Yang selanjutnya, membantu perawatan dan pemeliharaan peralatan bor. Yang ketiga, memelihara kebersihan
dan kerapian, serta memeriksa dan menerapkan keselamatan kerja di lantai bor. Yang selanjutnya, tujuan diadakannya safety meeting periodik. Untuk gambar safety meeting periodik ada pada slide, yaitu dengan tujuan untuk membicarakan dan mengingatkan akan potensi-potensi bahaya di tempat kerja. Kemudian mengenai K3, APBD, regulasi, dan prosedur kerja. Yang selanjutnya, pada hosting system ada yang dinamakan dengan mesh atau menara. Untuk gambar mesh atau menara seperti ini, dengan fungsi untuk mendapatkan ruang vertikal yang cukup untuk menaikkan dan menurunkan rangkaian pipa bor dan casing ke dalam lubang bor selama operasi pemboran berlangsung. Selanjutnya pada gambar dapat dilihat bagian-bagian menara yang penting. Itu yang pertama ada ginpol. Ginpol merupakan tiang berkaki 2 atau 3 yang berada di puncak menara, yang berfungsi untuk memberikan pertolongan pada saat menaikkan dan memasang crown block. Ginpol hanya dipasang pada menara tipe standar. Yang kedua ada water table. Water table merupakan lantai di puncak menara yang berfungsi untuk mengetahui bahwa menara sudah berdiri tegak. Yang ketiga ada cross bracing yang berfungsi sebagai penguat menara. Yang keempat ada tiang menara yang merupakan 4 tiang yang berbentuk segitiga sama kaki yang berfungsi sebagai penahan terhadap semua beban vertikal di bawah menara dan beban horizontal. Contoh beban horizontal ini yaitu beban seperti pengaruh angin. Yang kelima, ada sabuk menara yang berfungsi sebagai penguat menara. Yang keenam, ada monkey board yang berfungsi sebagai tempat bekerja bagi para derrickman pada waktu mencabut atau menurunkan rangkaian pipa bor. Yang selanjutnya yaitu fungsi substruktur. Untuk gambarnya dapat dilihat pada slide ini, yaitu substruktur yaitu memberikan ruang kerja bagi peralatan dan pekerja di atas dan di bawah lantai bor, dengan fungsi untuk menahan beban tekanan yang berasal dari peralatan pemboran itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu pada hosting system ada rack floor atau rantai bor. Ini adalah gambar dari rack floor atau rantai bor. Dengan fungsi menyediakan ruang kerja di bawah lantai rig untuk pressure control valve yang disebut juga blowout preventers. Lantai rig biasanya lebih tinggi dari permukaan tanah dengan menempatkan substruktur. Istilah-istilah di rack floor. Yang pertama ada rotary table. Untuk rotary table pada gambar ini yaitu posisikan ini, yaitu peralatan yang berfungsi untuk memutar dan menggantungkan drill string yang memutar bit di dalam sumur. Yang kedua ada rotary drive, yaitu peralatan yang berfungsi untuk meneruskan daya dari drawworks ke rotary table. Yang selanjutnya ada drawworks, yaitu mekanisme hoisting system pada rotary drilling rig. Yang selanjutnya ada driller console, yaitu panel pusat instrumensi dari rotary drilling rig. Yang selanjutnya ada drill pipe tong. Drill pipe tong ini yaitu peralatan berupa kunci besar yang dipakai untuk memutar bagian-bagian drill pipe, drill collar, casing, dan sebagainya untuk menyambung atau melepas bagian-bagian drill string. Yang selanjutnya ada mouse hole. Mouse hole yaitu lubang berselubung di samping rotary table di lantai untuk meletakkan drill pipe dan untuk disambungkan ke keli
pada saat tripping in atau tripping out. Yaitu yang selanjutnya ada doghouse, yaitu ruangan kecil yang digunakan sebagai post driller untuk menyimpan alat-alat kecil lainnya. Yang selanjutnya ada pipe ram atau VRAM. Yang selanjutnya ada catwall, yaitu jembatan di antara pipe rock di dasar pipe ram di samping rig, di mana pipa diletakkan sebelum ke pipa ram. Yang terakhir ada hydraulic coilhead, yaitu peralatan yang digunakan untuk menyambung atau melepas sambungan bila drill pipe atau drill bore akan ditambahkan dan atau dikurangi juga. Yang selanjutnya pada hosting system ada drawok. Untuk gambar drawok dapat dilihat pada slide ini, yang berfungsi untuk meneruskan tenaga dari prime mover atau power system ke rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung. Meneruskan tenaga dari prime mover ke rotary drive, meneruskan tenaga dari prime mover ke chains untuk menyambungkan atau melepas bagian-bagian rangkaian pipa bor. Bagian-bagian drawbox. Yang pertama ada drum. Terdiri dari 4 komponen utama, yaitu yang pertama drum yang memutar, yaitu suatu drum yang permukaan berlekuk-lekuk akan memintal dan menggulung drilling line. Yang selanjutnya ada sistem pengereman pada drawbox, yaitu terdiri dari rem mekanis utama dan rem pembantu hidrolis atau listrik. Yang ketiga ada rotary drive, meneruskan tenaga dari drawbox ke rotary cable. Yang keempat ada memiliki rem utama dan rem pembantu. Rem utama mekanis merupakan alat tunggal yang paling penting di dalam sistem pengangkat ini. Sedangkan rem pembantu yaitu peralatan hidrolis yang membantu meringankan tugas-tugas dari rem utama. Yang selanjutnya ada fungsi crown block. Crown block merupakan katrol yang diam yang terletak di atas mesh atau derrick. Untuk crown block dapat dilihat pada gambar ini. Dan untuk gambar crown block sendiri adalah ini. Yang selanjutnya ada fungsi traveling block. Traveling block merupakan katrol-katrol yang bergerak tempat melilitkan drilling line. Hal ini memungkinkan travel block bergerak naik turun sambil tergantung di bawah crown block dan di atas rig floor. Untuk gambar dari traveling block ini yaitu ini yang dapat bergerak nanti naik turun pada crown block. Untuk gambar traveling block adalah seperti ini. Yang selanjutnya ada drilling line. Drilling line merupakan tali kawat baja yang berfungsi menghubungkan semua komponen-komponen dalam hosting system. Drilling line ini dililitkan secara bergantian melalui katrol pada crown block dan traveling block, kemudian digulung pada rotating drum. Drilling line menghubungkan drawok dan deadline ancor. Untuk gambar dari drillingnya yaitu ini, yaitu dari drawok keluar sebuah tali. Yang selanjutnya fungsi hook, yaitu menggantungkan swivel dan rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung. Hook terletak di bawah traveling block. Untuk gambar hook sendiri yaitu seperti ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, normal dan fungsinya.
Tone mile adalah sebuah rumus yang dimana menghitung terjadi kehausan pada drilling line, yang berfungsi untuk mengetahui batas maksimum dari drilling line dan berfungsi untuk penentuan cut-off program. Di mana pertanyaan selanjutnya itu cut-off program adalah cut-off program adalah program pemotongan drilling line yang dibuat untuk keselamatan kerja dan untuk usaha mencegah serta menjaga umur pakai yang maksimal. Pertanyaan selanjutnya yang harus dilakukan pada saat pengecekan rutin di sistem angkat atau hoisting system. Yang pertama, menyambung rangkaian string atau making connection, di mana melaksanakan penyambungan yang berhubungan dengan proses penambahan sambungan baru pada drill pipe untuk penembusan yang makin dalam. Proses ini dapat dilihat pada gambar berikut ini, yaitu yang pertama, menurunkan sambungan ke mouse hole, membawa sambungan dari rak, di mana Derrickman mengayunkan swivel dan Kelly untuk penyambungan, dan selanjutnya memasang sambungan ke bagian atas drill pipe, dan selanjutnya sambungan telah ditambahkan dan siap untuk meneruskan pemboran. Yang selanjutnya, mencabut dan menurunkan rangkaian string atau tripping out dan tripping in. Untuk gambarnya dapat dilihat pada slide ini. Untuk materi yang berikutnya yaitu ada mata bor atau bit. Untuk gambar mata bor atau bit adalah seperti ini. Dengan definisi bit yaitu mata bor atau bit adalah alat yang terpasang di ujung paling bawah dari rangkaian pipa yang langsung berhadapan dengan formasi atau batuan yang dibor. Cara kerja bit yaitu yang pertama ada bit menggerus, mencongkel, atau menghancurkan. Yang kedua ada pembebanan dan penekanan. Yang ketiga ada bit bekerja dengan cara berputar. Yang keempat ada bit yang bekerja dengan cara menyemprot. Adanya putaran dan beban yang diperoleh dari rangkaian pipa bor di atas akan menyebabkan bit ini akan menggores batuan. Dengan lumpur yang disirkulasikan akan keluar melalui mata bor dan menyemprotkan langsung ke bebatuan yang sedang dihancurkan di dasar lubang bor. Di sini saya membuat sebuah video tentang cara kerja bit. Untuk videonya yang selanjutnya ada bagian penting dari bit. Yang pertama ada shank yang merupakan suatu alur atau threaded pin yang dimasukkan ke dalam box connection pada bottom collar atau bit sub di bawah collar. Yang kedua ada bit lux, yaitu peralatan yang berfungsi untuk dudukan poros dan cons. Ketiga adalah ada cons yang merupakan roda-roda bergigi yang berputar pada mata bor. Yang keempat ada fluid passenger way atau JES, yaitu nozzle yang terdapat pada bottom untuk menyemprotkan lumpur bor langsung ke formasi. Yang selanjutnya ada jenis-jenis bit. Yang pertama ada diamond bit. Untuk gambar diamond bit seperti ini,
Diamond bead sifatnya bukan penggali atau pengerukan dengan gigi berputar. Tetapi diamond bead ini membor batuan berdasarkan pengoresan dari butir-butir intan yang dipasang pada matriks besi sehingga dapat melanjutkan pemboran, tetapi diamond bead ini bekerja lebih lambat. Diamond bead ini mempunyai umur pemakaian yang relatif panjang sehingga mengurangi frekuensi round trip dan dengan demikian pemborannya lebih kecil. Untuk bagian-bagian dari diamond bead yaitu ada seng bor, pin camfer, bead baker sauce, junk slot, gag chamber, gag broaches, diamond pad with diamond low pressure, high pressure threads, gore ends, cone, taper, gag section, wheel, element trims, and API connection. Yang kedua ada polycrystalline diamond compact atau PDC. Untuk gambar PDC seperti ini. Dan untuk bagian-bagian dari PDC dapat dilihat pada slide ini. PDC terbuat dari bubuk mikro berlian dan paduan keras di bawah suhu tinggi dan tekanan tinggi. Jadi, dengan diperkuatnya PDC dengan ketahanan, maka kerja dari PDC ini lebih lama dengan efisiensi yang tinggi. PDC ini cocok untuk formasi yang lembut, sedang, dan keras. PDC ini juga memiliki tekanan yang super kuat dengan memakai ketahanan untuk memberikan umur yang panjang. Yang selanjutnya pada PDC ini terdapat juga gunting di belakang pemotong telah didesain dengan unik untuk mengurangi torsi dan meningkatkan agresivitas. Yang selanjutnya ada jenis bead yaitu mild tooth bead atau steel tooth bead. Untuk gambarnya dapat dilihat seperti ini. Dan yang keempat ada insert bead. Untuk gambarnya dapat dilihat seperti ini. Untuk insert bead, gigi-gigi ini dibuat dari karbid tungsten yang tahan keausan. Bahasanya mata bor jenis ini diinginkan untuk menembus lapisan yang paling keras atau paling abrasif, seperti batuan mineral. Untuk bagian-bagian dari elemen dari bead, di mana mild tooth bead atau steel tooth bead ini maupun insert bead ini, di mana memiliki nose, country, Gyuxrao, Hilro, Sirtel, Pin, Bead Body, Nozzle, Lock, Kontu, Underrow, dan Ponswan. Untuk macam-macam bead size atau ukuran bead. Yang pertama, untuk diamond bead dengan bead size hydraulic flow rate atau VS. Pada bead size 5-7/8 inch memiliki hydraulic flow rate 8-16. Untuk 6 memiliki hydraulic flow rate 8-16. Untuk 8,5 inch memiliki flow rate 17-25. Untuk 9,5/8 inch memiliki hydraulic flow rate 19-32. Untuk 12/4 inch memiliki hydraulic flow rate 25-38. Untuk hydraulic flow rate per GPM, untuk bead size 5-7/8 inch memiliki 125-250. Untuk 6 inch 125-250. Untuk 8,5 inch 270-400. Untuk 9,5/8 inch 300-500. Untuk 12/4 inch 400-600. Untuk rotation speed atau kecepatan berotasi, untuk bead 5-7/8 inch
80 sampai 500 rpm. Untuk 6 inch 80 sampai 500 rpm. Untuk 8,5 inch 80 sampai 500 rpm. Untuk 9,5/8 inch 80 sampai 500 rpm. Dan untuk 12/4 inch 80 sampai 500 rpm. Untuk wake on beat-nya, untuk beat 5 sampai 7/8 inch memiliki berat 23 sampai 30 kN. Untuk 6 inch 23 sampai 90. Untuk 8,5 inch 45 sampai 135. Untuk 9,5/8 inch 90 sampai 50 sampai 160. Untuk 12/4 inch 68 sampai 208. Untuk weight output-nya per kilopounds, yaitu untuk bit 5 7/8 inch 5 sampai 20, 6 inch 5 sampai 20, 8,5 inch 10 sampai 30, 9,5/8 inch 12 sampai 35, dan 12/4 inch 15 sampai 46 kilopounds. Untuk yang selanjutnya pada miltube bit. Untuk bit 5 7/8 inch memiliki hydraulic flow rate 8 sampai 16, hydraulic flow gram 125 sampai 250, rotation speed 80 sampai 500. Untuk weight on bit 23 sampai 90, untuk weight on bit 5 sampai 20 kilopounds. Untuk 6 inch memiliki hydraulic flow rate 8 sampai 16, hydraulic flow rate gram 125 sampai 250, rotation speed 80 sampai 500, wake on beat 23 sampai 90, dan wake on beat 5 sampai 20. Untuk 8,5 inch hydraulic flow rate 12-25, 17 sampai 25, hydraulic flow rate gram 270 sampai 400, rotation speed 80 sampai 500, dan wake on beat 45 sampai 135, dan 10 sampai 30. Untuk 9,5/8 inch memiliki hydraulic flow rate 19 sampai 32, hydraulic flow rate 300 sampai 500, rotation speed 80 sampai 500, dan wake on beat 50 sampai 160, dan 12 sampai 35. Untuk 12/4 inch memiliki hydraulic flow rate 25 sampai 38, 400 sampai 600, dan rotation speed 80 sampai 500, dan wake on beat 68 sampai 208, dan 15 sampai 46. Untuk soal perhitungan, yaitu yang pertama untuk studi kasus sistem angkat atau hoisting system, di mana keterangan pada trayek pemboran interval di konduktor casing yaitu 0, sampai 65 feet, di surface 65 sampai 980, intermediate 980 sampai 3200, dan liner 3200 sampai 3600. Untuk diameter bitnya 26, 17,5 inch, 12/4 inch, dan 8,5 inch. Untuk ukurannya 20 inch, 38/38 inch, 95/8 inch, dan 7 inch. Untuk grade casingnya dengan jenis di konduktor dengan jenis K55 98 pound per feet. Untuk di surface K55 dengan 545 pound per feet, dan di intermediate K55 40 pound per feet, dan K55 43,5 pound per feet, dan N80 47 pound per feet.
dan di liner K55 dengan 26 pound per feet. Untuk kedalaman trayeknya di konduktor casing 0, sampai 5 feet, di surface 65 sampai 980 feet, di intermediate 0 sampai 70 feet, 70 sampai 296 feet, 296 sampai 3200 feet. Untuk liner dengan kedalaman 3000 sampai 3616. Untuk densitas mat di konduktor 8,33 dengan mengandung air. Di surface 9 pound per galon, di intermediate 9,4 pound per galon, dan di liner 9,4 pound per galon. Untuk ukuran diameter bitnya yaitu 8,5 inch. Untuk ukuran nozzle-nya 20 per 32. Untuk weight on pitnya 22.500 pound. Untuk ukuran drill collar-nya 6/4 inch outside, 213 per 16 inch diameter inside, dan 83 pound per feet. Untuk ukuran drill pipe-nya 4,5 inch outside, 3,28 inch diameter inside, dan 16,6 pound per feet. Untuk data spesifik rig yang akan digunakan, untuk ukuran setnya 90 feet, tinggi plunger board 83 feet, dan wind load area 353 feet kuadrat. Data lainnya, kapasitas traveling block yang digunakan sebesar 250 ton dengan berat 120.000 pound. Untuk langkah selanjutnya, dengan ketentuan kecepatan pengangkatan drill string 60 feet per menit, efisiensi drawalk 85%, efisiensi prime mover 85%, safety factor atau sistem angkat 1,25, kecepatan anginnya 11,56, untuk jumlah kabel di crown block 10, dan efisiensi blok 98%. Note tadi pada soal dengan kedalaman total 3.616, di mana 3.600 ditambah NIM saya 16. Ditanya, yang pertama, buatlah gambar penampang sumur sesuai dengan data yang ada pada tabel di atas. Selanjutnya, berapa pop load pada saat yang pertama menggantung drill string, yang kedua menggantung casing, yang ketiga dari jawaban AB, kondisi mana yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan total beban pada menara. Yang keempat, berapa tegangan beban horizontal, berapa tegangan kabel bor pada kondisi statis, berapa total beban pada menara, dan berapa horsepower pada drawalk dan prime mover. Untuk jawaban yang pertama, inilah gambar penampangnya, di mana pada konduktor casing 65 feet terdapat casing 20 inch, dan di surface casing 980 feet dapat pemasangan casing 13,38 inch. Untuk intermediate casing di 3.200 feet terdapat casing 95/8 inch. Untuk liner casing di kedalaman 3.616 feet terdapat casing 7 inch. Kedua, untuk ukuran hog load saat menggantung drill string, di mana ukuran drill collar-nya tadi dan ukuran drill pipe-nya. Yang selanjutnya untuk weight on pitnya 22.500 pound untuk ketentuan 80%. Untuk PDC 22.500 per 0,8 sama dengan 2.800/125. Untuk kedalaman trayeknya 3.616, sehingga dapat diketahui panjang drill collar-nya 28.125 pound per 83 pound per feet, sehingga diketahui panjang drill collar-nya 338 feet. Untuk panjang drill pipe-nya 3.278 feet, sehingga diketahui berat drill pipe
yaitu 54.414,8, sehingga dapat diketahui berat totalnya yaitu berat drill pipe ditambah berat drill collar yaitu 82.539 pound. Yang selanjutnya untuk buoyancy factor dapat diambil dari densitas mat yaitu 9,4 pound per galon, sehingga dapat diketahui berat total di lumpur yaitu 82.539,85 pound, sehingga hop load saat mengandung drill string yaitu 82.539,856 pound. Yang kedua untuk hot load saat menggantung casing. Untuk hot load saat menggantung casing ini kita menentukan berat casingnya terlebih dahulu, dikali dengan kedalaman, dikali dengan jenis casingnya, sehingga dapat diketahui berat total hot load saat casing di lumpur yaitu 127.692 pound. Yang ketiga, kondisi yang menentukan total beban menara yaitu berat casing di lumpur yaitu 127.692 pound. Untuk soal yang ketiga yaitu berat horizontal. Untuk gaya horizontal yang bekerja pada menara akibat angin yaitu 0,04 dikali kecepatan anginnya, yaitu 0,04 dikali 11,56 kuadrat dapat diketahui hasilnya yaitu 0,534 pound per feet kuadrat. Untuk beban menara akibat anginnya yaitu 190,104 pound. Untuk beban horizontal pipa yang bersandar pada menara yaitu 2.581,10 pound. Untuk total beban horizontal yaitu dapat dibuat dengan rumus yaitu LT, yaitu GH ditambah W2 dikali 0,5 dikali A per B, yaitu dapat dihasilkan yaitu total beban horizontalnya itu 2.684,16 pound. Untuk soal yang keempat yaitu tegangan kabel bor pada kondisi statis. Untuk pada kondisi statis sama dengan kondisi dinamis yaitu beban hook di lumpur per N dikali EB pangkat 10, sehingga dapat dihasilkan tegangan kabel pada kondisi statis ataupun dinamis yaitu 15.627,98 pound. Untuk yang selanjutnya total beban pada menara yaitu dapat dirumuskan dengan BT yaitu Q ditambah TF ditambah TD ditambah BHB, sehingga dapat dihasilkan yaitu total beban pada menara 278,946 pound. Untuk pertanyaan terakhir, berapa horsepower pada drawalk dan pada prime mover? Untuk pada drawalk, horsepower dirumuskan dengan kecepatan angin dikali VH per 33.000 dikali 1 per N, sehingga dihasilkan 273,13 horsepower. 273,13 horsepower ini jika dikonversikan menjadi watt dihasilkan 254,589,5 watt. Untuk prime mover dengan rumus horsepower di drawalk per N, sehingga horsepower di drawalk tadi 273,13 per 0,85
sehingga dihasilkan 321,32 horsepower. Untuk dikonversikan menjadi watt dihasilkan 299,510,4 watt. Untuk studi kasus berikutnya pada drilling optimization atau drilling optimasi, diketahui kedalaman lubang bor pada saat bit mulai digunakan yaitu 10.000 feet dengan harga bit 1.000 US dollar dengan sewa rig 516 US dollar per jam, dengan sewa downhole motor 5.000 US dollar per hari, waktu round trip 1 jam per 1.016 feet. Laju penembusan sebagai fungsi dapat diketahui dengan persamaan ROP sama dengan 25 dikurang waktu dikurang 1. Dan persamaan cost per feet-nya yaitu CVF, yaitu bit cost ditambah rig cost dikali dengan waktu round per trip ditambah umur bit per footage, di mana footage ini yaitu dip 1 dikali run bit. Dengan catatan, hitung dengan interval waktu per 2 jam. Ditanya, kapan bit harus diganti, berapa harga cost per feet, berapa total cost sampai pergantian bit. Di sini dapat kita jawab dengan sewanya 5.000 US dollar per hari per 24 jam per hari, yaitu dihasilkan sewa 208,3 US dollar per jam. Untuk rig cost ditambah sewa dihasilkan sewa rig cost 724,3 US dollar per jam. Untuk waktu round per tripnya yaitu 1 jam per 1.016 feet dikali 10.000 feet, sehingga dihasilkan waktu round tripnya yaitu 9,842 jam. Waktu cabut pasang pipa atau round trip. Untuk bit cost dengan sebesar 1.000 US dollar. Untuk ROP-nya rate of penetration 25 dikurang T dikurang 1. Untuk footage-nya ROP dikali 2. Untuk cost per feet dapat dibuat dengan rumus bit cost ditambah rig cost dikali waktu round trip ditambah umur bit per footage, sehingga dapat dimasukkan pada tabel di bawah ini. Untuk selam interval waktu per 2 jam. Untuk kecepatannya feet per jam, untuk kumulatifnya atau footage feet dan CVF cost per feet US dollar per feet. Yang pertama, kapan bit harus diganti? Yaitu jawabnya bit harus diganti pada saat waktu mengebor telah mencapai 16 jam. Sebab pada interval waktu 18 jam harga cost per feet-nya sudah naik. Dapat dilihat pada tabel ini untuk interval jam 16 jam yaitu dengan cost per feet yaitu 72,4. Untuk interval 18 sudah naik menjadi 73,4 sehingga bit harus diganti pada waktu tersebut. Yang selanjutnya, berapa harga cost per feet? Harga cost per feet optimum yaitu 199,5 US dollar per feet, yaitu ditambahkan dari interval waktu 2 jam sampai interval waktu 16 jam. Untuk total cost sampai pergantian bit yaitu jumlahkan cost per feet jam yang kedua sampai jam yang ke-16 sehingga dihasilkan 791,9 US dollar, yaitu interval dari 2 jam sampai 16 jam. Untuk harga cost per feet-nya tadi yaitu harga cost feet yang teroptimum yaitu 199,5 US dollar per feet.
Baiklah, terima kasih banyak atas video yang saya buat tentang casing design, tentang hosting system, dan tentang motherboard atau bit. Untuk memenuhi UTS teknik pemboran 2, atas kesalahan dan penjelasan saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Horas, horas, horas.